Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita mulai dengan penjelasan contoh soal yang 10 kemarin. Ini saya sudah jelaskan merupakan struktur yang statis tertentu, ya. Statis tertentu dengan batang miring, abi, dan bici batang yang datar. Cuma peletakan rollnya di sini adalah tegak lurus pada tanah seperti ini bidangnya. Kemudian yang sendi juga dia seperti mungkin seperti ini tanahnya, sehingga dia meletakkan peletakannya adalah sesuai dengan keadaan kondisi tanahnya, ya. Nah, ini. Nah, kemarin ada teman yang bertanya bagaimana kalau seandainya peletakannya adalah yang tegak lurusnya itu adalah pas batangnya, ya. Nah, pas batangnya yang seperti ini. Nah, ya kan? Nah, bagaimana analisa strukturnya jika peletakan roll di A kita ubah posisinya seperti gambar berikut di bawah ini. Nah, sehingga peletakan roll yang ini tadi ya karena kondisi tanahnya mungkin bergelombang seperti ini, sehingga tepatnya adalah dia tegak lurusnya di sini letakannya. Nah, sehingga diletakkanlah dia searah batangnya ini, ya. Nah, batangnya rollnya. Nah, ini sedangkan sendinya tetap, ya, sendinya tetap. Nah, kamu sudah tahu bahwa ini juga merupakan struktur yang statis tertentu, ya. Nah, walaupun peletakannya di A ini adalah roll, diubah posisinya seperti ini. Nah, dia akan beda juga hasil reaksi peletakannya, ya. Nah, nanti kita analisa, kita hitung, kita coba, mudah-mudahan bisa dipahami, ya. Baiklah, kita mulai mungkin dengan saya menggunakan mungkin yang menggunakan ini, ya. Nah, ini ada suatu papan tulis, sehingga saya akan menggunakan ini untuk kita menghitungnya. Nah, saya ambil di sini gambarnya, mungkin saya ambil yang ini dulu. Ya, ini langsung saja saya copy. Ini saya copy, saya ambil ke papan tulisnya. Nah, sehingga saya nanti menulisnya langsung diterangkan di sini gambarnya. Ini saya besarkan dulu, ya. Nah, ini kan jelas kelihatan, ya. Nah, kelihatan jelas sekali bahwa strukturnya adalah yang statis tertentu. Nah, sekarang kita bagaimana menentukan reaksi peletakannya. Kalau di A itu adalah, di sini adalah, nah ini saya ambil nah sudah mungkin ya, inilah saya ambil mungkin yang warna, ini kan warna bisa macam-macam ini warnanya. Ini saya ambil misalnya yang warna kuning atau yang merah. Nah, di sini kan astagfirullahaladzim miring, ya. Nah, dia tegak lurusnya peletakan anggaplah seperti itu. Nah, kita namakan PA, ya, PA. Nah, sedangkan di sini untuk di C, ya. Nah, di C ini adalah di C. Nah, di sini kita misalkan ini adalah AC karena dia sendi. Sendi adalah mengandung dua unsur reaksi, sehingga HC dan PC. Sedangkan yang di roll tadi, ini gambarnya kurang sempurna, ya. Tapi dia bisa aja mungkin dihapus nanti. Tapi ini sebenarnya tidak searah batang, pas tepat sini. Nah, ya. Nah, sehingga kalau saya hitung untuk menghitung reaksi peletakannya, ini adalah 1 × 10⁻⁴
Nah, kita harus buat dulu yang ini langsung ya, karena ini ada PA, dia kita buat bisa menggunakan garis yang, nah ini, nah, garis kerjanya kita buat dulu. Nah, ini garis kerja buat. Kemudian terhadap titik C, kita buat tegak lurus lengannya. Nah, terhadap titik C, nah ini, kita ini ada tegak lurus. Nah, sehingga ini misalnya jaraknya adalah X. Nah, X. Nah, sehingga kalau menghitung PA, kita cukup menggunakan sigma momen di titik Q sama dengan 0, sehingga dapatlah nanti PA. Ya, PA. Nah, tapi cari dulu yang X-nya. X-nya berapa meter jadinya. Nah, karena ini, yang BC ini sudah diketahui panjangnya 4, nah, sedangkan sudutnya ini adalah alfa, sehingga juga di sini adalah sudutnya alfa. Nah, sehingga kalau sinus alfa, berarti kita tulis sinilah, kita mencari X-nya dulu. Jadi kalau ini sinus alfa, nah berarti sama dengan X dibagi dengan AB tadi, 4 meter. ABC ya, 4 meter. Nah, sehingga X sama dengan 4 dikali sinus alfa. Nah, kita sinus alfanya apa? Karena ini perbandingan segitiga, ya, ada 4, ada 3. Ini saya buat sedikit ya. Nah, ini yang kalau ini 3 dengan dalil trigonometri ya. Nah, ini akan 5 sini ya. Rumus ABC ya. AC kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. C sama dengan akar A kuadrat B kuadrat. Nah, sehingga panjang 5 kalau ini sudutnya alfa ya. Nah, maka sinus alfa adalah 3 dibagi dengan 5. Nanti adalah 0,6. Sedangkan cos alfa adalah 4/5. Jadi yang bawah bagi yang miring. Berarti 0,8. Nah, sehingga X tadi, kalau kita masukkan sinus alfa, ini X tadi, ya, ini masukkan sinus alfa 0,6, sehingga 4 dikalikan dengan 0,6, nah, sama dengan 2,4 meter. Nah, ini panjangnya 2,4 meter X-nya. Nah, berarti X-nya adalah dapatnya 2, hapus lagi. Masih begitu. 2,4 R. Nah, sehingga kita pertama adalah menghitung reaksi peletakan PA. Jadi ada yang dihitung ada 3. Karena roll PA, kemudian karena C sendi ada 2, PC dan HC. Nah, kita mulai bisa menghitung dari sini saja ya. Nah, ini dari sini saya menggunakan ini media ini dengan sigma M C sama dengan 0. Nah, PA lah, dia garis kerjanya kan sampai ke sini. Nah, tegak lurusnya adalah X. Nah, sehingga dia searah jam putarannya terhadap titik C. Sehingga jaraknya adalah X. Nah, kemudian P-nya searah garis kerjanya pas di titik C. Sehingga P kalikan 0. Tidak perlu dibuat. Kemudian apa lagi? HC juga sama. HC kalikan 0. Kemudian PC kalikan 0 juga. Yang ada K. Nah, ini kita jadikan kita jadikan beban titik Q-nya. Nah, Q-nya ini kalikan panjangnya 4. Sehingga 2 kali 4 8 ton. Nah, jaraknya berapa? 2 meter. 2 meter dari titik beratnya. Nah, sehingga ini min Q kalikan jaraknya 2. Habis sudah semua kerja dikerjakan sehingga dia sama dengan 0. Nah, sehingga
2,4 PA min Q 8 dikalikan 2 ya. Ini 2 sama dengan 0. Nah, sehingga 2,4 PA sama dengan 16. Nah, PA berapa jadinya? 16 dibagi 2,4 berapa? 6,667 ya. Nah, ini 6,667 ton. Nah, ternyata dia positif. Artinya apa? Berarti benar PA itu adalah arahnya sini, yang miring tadi. Nah, yang sudutnya alfa. Nah, itulah PA. Ya. Nah, bagaimana lagi? Nanti kalau istilahnya menghitung HC dan PC, ya, menghitung HC dan PC, ya. Nah, itu HC dan PC. Nah, ini terpaksa ini harus diuraikan dulu terhadap vertikalnya, tidak jadi masalah yang ini vertikal horizontal karena masih belum searah peletakannya ya. Nah, kita dibuat ini adalah PAI. Nah, yang ini yang horizontalnya. Nah, horizontalnya ini. Nah, ini adalah PAX. Nah, sedang sudutnya sini adalah apa? Nah, berarti sini beta, sini beta, sini alfa juga sama ini. Oh, sini alfanya ya. Sini beta. Nah, sini yang alfanya, sudut yang bertolak belakang di sini alfanya. Nah, ini alfanya ini, yang ini sama alfa belakang. Nah, sehingga kita buat lagi berapa PAI, berapa PAX. Nah, PAI karena sudutnya di sini adalah alfanya di sini, ini alfa jadi di sini. Nah, berarti depan bagi yang miring. Nah, sehingga sinus berarti. Nah, sinus alfa sama dengan PAI dibagi dengan PA. Nah, sehingga PAI sama dengan PA sinus alfa atau sama dengan PA-nya 6,67 dikalikan dengan sinus alfa 0,6. Nah, sama dengan berapa? Berarti 4 ya. 6,667 dikalikan 0,6 berarti ini 4,002 ya, 4 ya. Nah, 4 ton. Ternyata positif, berarti dia ke atas sana ya. Nah, kemudian kalau kosinus alfa berarti PAX. Nah, dibagi dengan PA. Nah, sehingga PAX sama dengan PA cos alfa. PA-nya berapa? 6,667. Cos alfa 0,8. Berapa ini dikalikan? Nah, pencet kalkulatornya. Kalau tidak ada ya kayak menggunakan HP kan bisa juga. Nah, ini kalau dihitung dia adalah 5,334 ya. Nah, ini cek kamu ini 5,334 ton. Nah, ini PAX. PAX sudah. Nah, sekarang yang belum dapat kan kita HC dan PC. HC dan PC. Nah, ini saya naikkan lagi ke atas sedikit ya. Nah, asal kelihatan HC-nya dan PC bisa terhitung. Nah, jadi kita ganti warna mungkin ya, mungkin lebih bagus sedikit, supaya supaya terang saja. Mungkin gunakan yang ini bisa ya. Nah, kita menghitung yang belum dapat adalah PC dan HC. Nah, sekarang ini sudah dapat PAC ada, P ada. Nah, horizontal bisa kita gunakan sigma H. Sigma H sama dengan 0. Nah, PAC ke kanan plus P ke kanan min HC-nya ke kiri dengan 0. PAC adalah 5,334 plus 4 min HC dengan 0. Nah, sehingga HC sama dengan 9,3
334 ton. Nah, ternyata hasilnya positif. Kalau positif apa artinya? Berarti benar pemisahan kita yang aci ke kiri itu adalah benar. Nah, berarti ini aci ke kiri. Yang belum dapat apa lagi? PC. Nah, belum dapat PC ya. Nah, kita bisa menggunakan sigma momen di titik A supaya mendapatkan PC. Nah, ini. Gunakan sigma momen di titik A sama dengan 0. Nah, kita menghitung PC. PA sudah tidak jadi masalah, kalikan 0, atau menggunakan PAY juga kalikan 0, PAX juga kalikan 0. Yang ada hanya yang menyebabkan momen adalah P atau PC atau AC atau Q. Nah, jadi ada 4 yang menyebabkan momen dia. Mulai PC dulu. Kita ambil min PC, putaran karena bulan arah jam, min PC kalikan jaraknya 8. Ya. Kemudian plus Q. Jaraknya terhadap titik A 6. Kemudian apa lagi? P. Nah, P ke arah ke kanan, tetapi terhadap titik A dia jaraknya 3. Searah jarum jam. Kemudian apa lagi? AC. Minus. AC dikalikan 3 jaraknya. Nah, sama dengan 0. Nah, ini. Nah, kemudian kita hitung lagi. Min 8 PC. Q-nya adalah 8 kali 6. Plus Q-nya berapa? 4. 4 kali 3. AC-nya berapa tadi? AC-nya 9,3. 34 kalikan 3. Nah, sama dengan 0. Sehingga min 8 PC plus 48 plus 12 min 9,334 dikalikan 3 berapa? 9, ada yang menghitung 9,334 dikalikan 3 berapa? 28,002. Oh, ya. 28,002. Ya, sip. Nah, tolong dihitungkan ya. 28 002. 002, Pak. Ya, oke. Habis sama dengan 0. Sehingga 8 PC positif jadinya ini 48 50 60 dituangkan 28 31,998. Nah, berarti berapa PC-nya? Berapa PC-nya? 3,999 sekian. Berarti 4 ya. Ada yang hitung. 4 ton. Ternyata positif. Berarti benar dia ke atas. Nah, sudah selesai. Sudah didapatkan PC, ada AC, ada PA sudah ada. Nah, kemudian kontrol. Jadi kontrol bisa sigma P sama dengan 0 kontrolnya. Sigma P sama dengan 0. Ya, kita kontrol. Maaf ya. Sigma P sama dengan 0. Bisa kita kontrol. Nah, coba lihat. PA-nya berapa ke atas tadi? PAY yang ke atas ya. Tambah PC. Min Q sama dengan 0. PAY 4. PC-nya 4. Q-nya 8 sama dengan 0. Nah, berarti 0 sama dengan 0. Berarti oke. Nah, selesai. Nah, jadi kita bisa membuat kesimpulan ya. Jadi untuk HC sama dengan 9,334 ton arahnya ke kiri. Kemudian PC 4 ton jaraknya ke atas.
Kemudian PI jaraknya katon atas. Kemudian ada lagi PAX (5,334 ton) ke kanan. Nah, sedangkan yang miring itu PA sama dengan 6, ton miring ya. Nah, inilah kesimpulan kita sudah dapat reaksi peletakan ya.